Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Towil, seorang pemandu wisata yang membawa desa dalam kayuhan sepeda. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Towil membahas tentang perjalanan Towil sampai bisa mengembangkan desa. Setelah mendapat banyak pengalaman dan koneksi, Towil mantap untuk membuat wisata di desa. Tidak biasa, Towil mengemasnya dengan sepeda-sepeda tua sebagai bekal wisata. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusted Talent Management hanya di Spotify. Masih ingat banget ya? Masih ingat banget. Itu jadi momen aku ngerasa ini ada orang gila di Jogja yang ngumpulin sepeda sampai ratusan, dan waktu itu jadi percakapan kan, karena gelombang orang bersepeda kan kayak puluhan tahun ganti. Iya, betul. Gimana ceritanya Mas Towil sampai punya kegemaran dengan sepeda? Ya suka ya pastinya ya. Suka yang pastinya adalah sederhana. Sepeda bisa bergerak karena kita gerakkan. Okay. Gerakan dengan kayuhan, dengan imajinasi, dengan pemikiran, kemudian juga dengan wawasan, kemudian dengan hati. Wah, itu. Kalau tadi singgung soal hati kan. Ini kan upaya yang panjang nih Mas Towil ya. Tapi orang ngelihatnya kan sekarang, wah Mas Towil sukses tuh pakai sepeda dan dapat bisnis dari situ. Tapi perjalanannya sebenarnya kan nggak sependek itu kan, panjang. Gimana ceritanya? Panjang banget. Gimana cerita sampai ketemu sepeda dan kemudian menjadikan ini kesempatan untuk menghidupi masyarakat di sini? Nah ini, jadi kala itu memang suatu proses yang bukan tiba-tiba, tapi memang dibutuhkan sebuah wawasan dan cara pandang dan keinginan dan ya motivasi yang sangat tinggi, kemauan. Awal-awal. Saya bisa masuk di sebuah restoran yang mana di situ ada turis mancanegara. Itu wah, dunia kebuka sangat luas, sangat lebar. Padahal jauh kemana-mana. Tetapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Memacu saya untuk segera bisa. Ya itu belajar dong. Itu motivasi awal. Belajar dengan ya ada kamus, saya selalu bawa kamus, kemudian juga langsung dengan bawa sama tamu. Kalau nggak tahu saya kamusnya berjalan, kamusnya ya ada itu, orangnya itu menjadi kamus. Dia tulis, saya hafalkan, ya kayak mengukir di atas batu toh. Dari tamu yang belum saya kenal, tiba-tiba saya mengenalkan. Entah dari nama, entah dari negara mana, entah dari apa yang saya akan bicarakan itu disampaikan. Kalau saya nggak bisa bertanya ya dia menulis, walaupun saya sudah menyiapkan dengan keterbatasan. Awal-awal itu. Tapi emang tamu-tamunya umumnya orang asing? Orang asing, dari tahun 94. Mulai 94? Tahun 94 itu di Candi Prambanan. Waktu itu saya sebagai waiters di Ramayana Ballet. Nah itulah saya awal bersentuhan dengan para wisatawan mancanegara. Nah itulah yang membuka mata hati saya, kemudian wawasan, kemudian pandangan jauh ke depan. Itu mau jadi apa saya nggak tahu, yang penting saya belajar dan mengenal dan koresponden. Ketemu kemudian jadi sepeda untuk sarana yang sekarang jadi disebut wisata desa. Masih jauh itu tahun 94, sedangkan Towil Fit dari tahun 2008. Wow, ada jedanya kan panjang, 12 tahunan lebih ya. Nggak tahu kalau 2008 mau seperti ini, tetapi proses yang sebelumnya itu yang membuat saya harus tadi berpikir bahwa
kalau saya hanya seperti ini, yo nanti tidak bisa melangkah yang lebih jauh dan yang pastinya bagaimana bisa bermanfaat banyak orang, bermanfaat kan banyak hal, banyak cara, banyak cara pandang seperti itu. Ya udah ngalir aja dulu, belajar dulu dengan orang-orang yang memang punya kompeten dan punya suatu inspirasi, punya wawasan, punya keilmuan, punya cara. Itu dipupuk aja dipupuk aja terus. Mas Tauil. Jadi saya tidak membeda-bedakan, saya bergaul dengan siapapun. Ya itu cara saya. Terus sampai ketemu kemudian kerja di Prambanan Ballet itu kan. Terus kemudian kan keluar dari situ dan memulai sesuatu itu gimana keberaniannya muncul? Iya, karena saya bukan merasa ya, kok dirasa banyak orang tuh, kok kamu harus pindah ke hotel karena bahasamu udah mulai bagus, sudah mulai bisa komunikasi dengan orang-orang luar, dengan pokoknya mampu banget lah dengan secara aktif pasif, keaktifanmu untuk berbahasa itu nyambung gitu loh. Kemudian akhirnya udah ini ada kesempatan tawaran bekerja di sebuah hotel berbintang 4, kemudian di situ menjaga drugstore. Wah, menarik ini. Akhirnya jadi dari Ballet Prambanan hotel untuk jaga drugstore. Menjaga drugstore, dan itu adalah tidak keluar dari bahasa Inggris itu masih benar-benar nyambung. Masih benar-benar masih selaras banget gitu loh. Padahal di situ yang dijual itu ya jualan barang-barang kelontong, kebutuhan sehari-hari, tapi saya tidak melihat dari itu. Ya sebuah di hotel, apalagi di hotel kan juga banyak tamu asing, korelasi, relasi, kemudian di situ juga ada banyak pengusaha, ada banyak lah. Berapa tahun di drugstore? Lumayan lama, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Itu kalau 5 tahun, kalau sekolah kan juga udah harus pinter ya. Ya udah. 5 tahun. S1 lah paling ya. S1 ya. Akhirnya kan ditemukan juga, jadi malah keluar dari itu saya udah belajar tentang handicraft. Oh, oke. Jadi kecakapan bahasa ditambah kemudian kemampuan bangun jaringan ditambah handicraft. Handicraftnya apa bikin apa? Handicraftnya waktu itu dengan natural. Handicraft yang berbahan dari pandan, dari anyaman-anyaman dari bambu, kemudian dari aluminium, kemudian dari batu. Itu ada dibuat suatu craft. Nah itu saya belajar dengan hal itu karena tadi ada pengusaha yang waktu itu dari Korea sudah kenal dengan saya. Jadi menginap di hotel itu, kemudian koresponden ternyata pengusaha. Jadi dia pengusaha mencari craft-craft yang ada di Yogyakarta. Pas lah. Lewat Mas Tauil. Lewat saya gitu. Di situ saya diberikan suatu kepercayaan yang sangat tinggi banget. Saya pagi kerja di hotel itu, pagi saya di craft, malamnya di hotel, di drugstore itu. Nah itulah menjadikan sebuah pintu-pintu informasi yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi saya di situ belajar dengan banyak hal di situ itu. Ya dengan tukang becaknya, ya tentang karyawan hotel itu sendiri, dengan ya semua para tamu-tamu yang ada di situ. Ternyata juga membuahkan hasil yang signifikan juga. Jadi di Ballet tadi berapa tahun? Prambanan itu 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus 5 tahun di drugstore. 5 tahun di drugstore. Terus kemudian tiba-tiba beralih lagi nih kan, punya kecakapan bahasa, jaringan terbentuk, handicraft ngerti. Terus mau memulai hidup di desa itu kapan berpikir? Itu sudah, kalau hidup di desa saya sudah di desa. Memang setiap harinya saya hidup di desa. Jadi dulu saya tinggal di daerah Janti, kemudian saya hijrah setelah menikah tinggal di Sentolo ini. Di sini. Desa yang sangat asri ini, dengan banyak potensi-potensi yang sangat-sangat luar biasa. Bagi saya adalah melihatnya kalah dari kacamata wisata, dari kacamata dunia. Karena saya berkecimpung dengan orang-orang dunia yang notabene adalah mereka-mereka orang-orang yang sangat-sangat sibuk, sangat-sangat yang tidak pernah menyentuh kearifan lokal, kearifan desa, kemudian potensi-potensi yang ada di desa ini. Nah itu dilihat Mas Tauil sebagai sesuatu yang otentik yang bisa ditawarkan ke mereka, dan mereka betul. Ini dari kacamata saya yang memang juga punya pandangan jauh ke depan. Jadi artinya bahwa saya orang desa yang hidup di desa dan saya bergaul dengan orang-orang kota. Tetapi orang-orang kota juga harus melihat kehidupan yang real orang-orang desa ini. Seperti itu. Nah untuk kemudian menjadikan sepeda sebagai sarana untuk mempertemukan kebutuhan orang-orang kota dengan potensi yang ada di desa, itu kapan mulai muncul? Mulai muncul. Jadi
ketika saya di hotel, kemudian saya bekerja sebagai buyer agent, kemudian Oh, saya sempat Iya. agent dari drugstore Jadi dari jadi drugstore agent. itu saya panjang. ditangkap oleh orang Filipina. Ditangkap karena berbuat jahat. Bukan, ditangkap karena mungkin punya suatu informasi tentang craft yang ada di Indonesia. Yogyakarta dan Indonesia. Oke. Karena saya sangat rajin banget dengan mendatangin pameran-pameran yang ada di Indonesia. Entah di Jogja, entah ada di Semarang, entah ada di Jakarta, entah di Surabaya. Saya sangat getol banget dengan informasi. Jadi direngkuh sama orang Filipina untuk jadi agentnya dia atau Saya sebagai research and develop. Oh, Jadi saya mengetahui banyak belajar tentang kulit, tentang batu tadi, tentang aluminium, tentang koper, tentang anyaman-anyaman, tentang bahan-bahan yang ada di sekitar ini. Jadi itu ini mungkin bisa dijadikan sebuah eksperimen ataupun saya rengkuh dengan menjadi karyawan seperti itu. Akhirnya saya pindah di hotel 5 tahun, akhirnya saya pindah di perusahaan namanya Tala Indo. Punya orang Filipina di situ itu. Jadi saya 3 tahun sebagai karyawan. Oke. Karyawan di perusahaan di handicraft dan furniture itu, seperti itu. Dari setelah itu baru keluar dari itu semua dengan bekal di balet, bekal di drugstore, bekal di agent tadi. Ya, yang pasti bahasa tidak hilang. Kemudian juga saya waktu di hotel itu juga kenal dari travel agent, dari perhotelan itu sendiri. Jadi orang-orang wisata juga sudah lekat banget dengan dunia itu. Jadi akhirnya itu timbul setelah muncul sebuah ide-ide untuk bersepeda itu ketika bekerja terus ya, kena deadline terus hampir setiap hari jadi tahun 2000 kena deadline kan. Kalau bekerja di handicraft kan order ini baru datang, kemudian itu udah produksi, ini sampel lagi masuk, kemudian pengiriman terus berputar-putar. Wah, ini kalau bekerja terus ya bahaya juga. Harus lelah, ada lelah, pikiran juga lelah. Jadi juga kita harus juga diimbangi sebuah pemikiran-pemikiran yang fresh. Ya kita harus pergi kemana, entah ke gunung, entah ke pantai, entah ke kegiatan-kegiatan yang lain. Nah saya bingung nih mau kemana, memilih ya. Motor-motoran, banter-banteran, bukan jiwaku. Ya udah akhirnya sepeda ontel, tua lagi. Jadi udah mengkerucut ke sepeda dan tua. Jadi nggak hanya sepeda ya? Tidak hanya sekedar sepeda. Sepeda tua lagi. Wah, ini juga punya histori yang sangat luar biasa, sangat tinggi dan sangat ini melekat dengan masyarakat. Melekat dengan masyarakat. Ya akhirnya ini sepeda akan menjadi sarana yang memang akan lebih membumi. Tahun berapa Mas Tol punya Itu tahun pertama? 2000. Tahun 2000 saya main sepeda. Ontel. Satu sepeda saya waktu itu saya putar-putar di kota gede. Kemudian saya mulai mencintai karena banyak sekali orang-orang yang bersepeda di sekitar Yogyakarta dan dimanapun bersepeda. Bersahaja banget, simple banget, sederhana banget. Tetapi di balik itu juga mahalnya minta ampun. Oke, nggak masalah. Artinya bahwa ya dibutuhkan sebuah hobi itu ya kita harus mengorbankan. Artinya juga harus benar-benar ya pasti menabung. Ada perjalanan-perjalanan yang memang itu membuat suatu rohnya seperti itu. Bawa kesenangan juga kan, Kebahagiaan juga, kebahagiaan. Akhirnya saya punya 1 sepeda, 2 sepeda, 3 sepeda. Sekarang berapa? Kurang lebih 100 unit. Wow. Ontel semua kayak gini nih. Ontel semua. Kenapa kok ontel yang dipilih dan jadi sarana kan? Kalau lihat orang kan susah, jadul dan sebagainya, enggak gimana? Saya enggak. Ya, yang pasti adalah ya dengan kesederhanaan itu, tapi ada punya suatu pesan yang luar biasa di dalam karakter sepeda itu sendiri. Bersepeda, keringat bercucuran, kemudian panas, kemudian di situ adalah kesehatan. Di situ timbul sebuah interaksi sosial masyarakat. Itu karena terbentuk dengan lambat. Kemudian jadi bahwa potensi yang ada di sekitar ini adalah sekitar desa atau sekitar kita itu luar biasa yang harus disampaikan. Dan dibekali oleh sebuah koneksi yang memang terbangun sejak lama. Sudah lama itu ya ini saatnya untuk memberikan sebuah edukasi realita kehidupan yang nyata dengan kehidupan di desa.